Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari kelas 10 MIA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bab 1 Al-Quran Hadis yang berjudul Al-Quran Kitabku. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan, yaitu makna Al-Quran menurut para ulama beserta unsur-unsurnya, nama-nama lain dan sifat-sifat Al-Quran, dan kriteria orang yang berperilaku Quran. Pembahasan yang pertama adalah makna Al-Quran menurut para ulama beserta unsur-unsurnya. Ulama yang berpendapat tentang makna Al-Quran terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah ulama mutaqaddimin dan golongan yang kedua adalah ulama mutaakhirin. Mari kita bahas makna Al-Quran menurut para ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin berjumlah 5 ulama. Yang pertama adalah Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah. Al-Quran bukan Al-Quran, serta tidak diambil dari kata lain. Ia adalah nama khusus untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Al-Fara'. Pengertian Al-Quran menurut Al-Fara' diambil dari kata qoro'in, yang merupakan bentuk jamak dari qarinah, yang artinya petunjuk atau indikator, sehingga Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang ketiga ada Al-Lihyani. Al-Lihyani berpendapat bahwa lafal Al-Quran menggunakan huruf hamzah, qoro'a, yang artinya membaca. Hanya saja, lafal Al-Quran menggunakan masdar bimakna ism al-maf'ul. Jadi, arti Quran adalah dibaca. Karena Al-Quran dibaca, maka kitab ini dinamai Al-Quran. Yang keempat ada Al-Asy'ari. Kata Quran menurut Al-Asy'ari berasal dari lafaz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian, kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya. Mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan, dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Yang kelima ada Az-Zujaj. Menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'an, yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lan, yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Mari kita bahas makna Al-Quran menurut para ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin ada 3. Yang pertama ada Dr. Subhi As-Salih. Menurut Dr. Subhi As-Salih, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir atau berangsur-angsur, serta membacanya bernilai ibadah. Yang kedua ada Syekh Hudri Baik. Menurut Syekh Muhammad Hudri Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur, diterbitkan untuk mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran ialah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam hafalan-hafalan kaum muslimin. Sekarang, mari kita bahas unsur-unsur makna Al-Quran menurut ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Untuk unsur-unsur makna Al-Quran para ulama mutaqaddimin, saya akan membahas satu unsur untuk satu ulama. Yang pertama ada Asy-Syafi'i, yaitu Al-Quran adalah nama khusus bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Al-Fara', yaitu Al-Quran berarti petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang ketiga ada Al-Lihyani, yaitu Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca, namun artinya menjadi bacaan karena mengikuti masdar bimakna ism al-maf'ul. Yang keempat ada Al-Asy'ari, yaitu Al-Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain, karena isi di dalamnya beriringan dan digabungkan satu sama lain. Yang kelima ada Az-Zujaj, yaitu Al-Quran berasal dari kata Al-Qor
yang sewazan atau seimbang dengan kata fulan yang artinya al-jama' atau kumpulan. Untuk unsur-unsur makna Al-Quran menurut para ulama mutaakhirin, saya akan membahas beberapa unsur untuk satu ulama. Yang pertama ada Dr. Subhi As-Salih. Unsur yang didapatkan dari Dr. Subhi As-Salih ada 5. Yang pertama, kitab Allah yang mengandung mukjizat. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tertulis dalam mushaf-mushaf. Yang keempat, disampaikan dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur. Yang kelima, membacanya bernilai ibadah. Yang kedua ada Syekh Huduri. Unsur yang didapatkan dari Syekh Huduri ada 3. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab. Yang kedua, bertujuan untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Yang ketiga, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Unsur yang didapatkan dari Muhammad Abduh ada 2. Yang pertama, bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Yang kedua, terpelihara dalam hafalan kaum muslimin. Pembahasan kedua ada nama-nama lain dan sifat-sifat Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran yang saya bahas di sini ada 5. Yang pertama ada Al-Quran yang artinya bacaan atau dibaca. Yang kedua ada Alkitab yang artinya sesuatu yang ditulis. Yang ketiga ada Al-Furqan yang artinya pembeda yang hak dan batil. Yang keempat ada Az-Zikr yang artinya peringatan. Yang kelima ada Tanzil yang artinya berangsur-angsur. Dan saya juga membahas sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran yang saya bahas di sini ada 6. Yang pertama ada Nur yang artinya cahaya. Yang kedua ada Huda yang artinya petunjuk. Yang ketiga ada Syifa yang artinya obat. Yang keempat ada Rahmah yang artinya rahmat. Yang kelima ada Mau'izah yang artinya nasihat. Yang keenam adalah Mubin yang artinya yang menerangkan. Pembahasan yang ketiga ada kriteria orang yang berperilaku Qur'ani. Kriteria orang yang berperilaku Qur'ani yang saya sebutkan di sini ada 9. Yang pertama, sering membaca Al-Quran. Yang kedua, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan isi-isi yang ada di Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengerti makna dari Al-Quran. Yang kelima, senang ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran. Yang keenam, mempunyai akhlak yang baik. Yang ketujuh, menjauhi akhlak tercela. Yang kedelapan, senantiasa bersyukur. Yang kesembilan, mempunyai sifat sabar. Sekian pembahasan saya tentang bab 1 Al-Quran Hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.